Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, di hari ini sangat berbahagia sekali ya. Saya alhamdulillah mendapatkan masih diberikan nikmat, diberikan panjang umur, sehat, walafiat, dan bisa bersilaturahim. Untuk hari ini sangat banyak syukur yang perlu kita nikmati, banyak kita syukuri dari nafas, dari makanan, dari segala hal ya yang ada di hari ini yang masih kita rasakan nikmat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur. Bapak Ibu semua dimanapun berada, teman-temanku semua ya, tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu semua ya, yang dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel saya ini. Untuk Bapak Ibu semua, hari demi hari kita lalui ya, dan terasa singkat walaupun perjalanan kita itu masih jauh Bapak Ibu. Teman-teman semua, perjalanan kita masih jauh sekali dari kehidupan yang dari awalnya kita sudah melewati dan kita memasuki ke alam ketiga perjalanan ya, dari alam ruh, alam rahim, dan saat ini alam dunia ya, dan nanti ada alam kubur, alam barzakhh ya, ataupun alam nanti selanjutnya alam mahsyar, alam keadilan, alam pengadilan gitu kan, dan alam selanjutnya, dan masih panjang sampai ke alam firdaus ataupun surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat siang ya, karena pas kebetulan hari ini ya, hari Sabtu ya, weekend untuk Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kita perlu flashback lagi ya, di bulan ini pas kebetulan bulan Agustus ya, untuk menyambut beberapa hari lagi menyambut HUT RI ya, HUT RI ataupun ulang tahun ya, kemerdekaan bangsa kita Indonesia tercinta. Dari kemerdekaan melawan penjajah ya, kita telah merdeka, Masya Allah, Barakallah ya, sungguh besar sangat perjuangan para pahlawan kita ya untuk membela rakyat Indonesia. Tujuan mereka berjuang agar kita bisa merdeka ya, dan rakyat-rakyat menikmati kehidupan yang bahagia, tenang, sejahtera ya, dan tidak kita pungkiri ya, ataupun kita melupakan. Jangan sampai kita melupakan, kita bisa hidup sampai sekarang, bisa menikmati makanan-makanan, ataupun bisa bernapas, ataupun bisa menikmati sekarang pembangunan, sekarang tol banyak di mana-mana, mal-mal di mana-mana, masjid-masjid megah semua ya, dan kendaraan-kendaraan ya sudah kita nikmati. Itu kan dari mana? Itu dari perjuangan para pahlawan setelah mendahului kita. Masya Allah, mereka berjuang dengan darah, keringat, jiwa, raga, bahkan mengorbankan keluarga ya, nyawa pun tidak takut untuk bertaruh ya, dan biaya materi. Masya Allah, barakallah. Kita harus selalu kirimkan doa, minimal Fatihah untuk para pahlawan yang telah berjuang untuk kita semua, untuk negara Indonesia tercinta ini ya. Mari pertama-tama kita renungkan sejenak, berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing ya. Bagi yang muslim, kirim Fatihah untuk para mendiang, para pahlawan yang telah mendahului kita, telah memperjuangkan negeri ini, dan sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga para pahlawan diberikan tempat yang terbagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita kembali ke masalah diri kita ya, dan Bapak Ibu semua pada saat ini dan di hari ini, dan mimpi Bapak Ibu ataupun tujuan Bapak Ibu di dunia ini bukan semata-mata kita untuk mencari dunia ataupun kita mencari uang dan kekayaan. Memang betul kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita dituntut untuk beribadah, mengumpulkan amal-amal baik ya untuk sebagai bekal ke perjalanan berikutnya. Dan amal baik tersebut diantaranya ya kita bersedekah, kita beribadah ya, yang wajib sholat ya, yang bagi muslim, mungkin yang bagi yang lain mungkin ada, saya nggak tahu ya agama-agama lain kewajibannya bagaimana. Yang penting muslim ya, ini untuk muslim wajibnya sholat ya, jangan tinggalkan sholat ya, bersedekahlah, beramal baik, selalu mensiarkan yang baik-baik, mengajak orang kebaikan, tinggalkan kemaksiatan ya, tinggalkan hal-hal yang Allah murkai gitu kan. Nah, umroh, puasa ya, puasa khususnya puasa Ramadan kita harus wajib menjalankan. Dan yang bagi tahun-tahun kemarin yang belum menjalankan, insya Allah saya doakan dapat hidayah di tahun berikutnya dan kita lebih khusyuk menjalani semua ibadah-ibadah Allah, umroh, haji ya, bagi yang mampu. Yang penting terutama ibarat kita memegang sesuatu ya, memegang sesuatu itu ibarat begini, kita menggenggam. Nah, ini agama Islam ya. Nah, di jari kedua, dua jari ini, di 5 jari ya, ini satu, ini mungkin haji ya, ini puasa ya, ini sedekah atau sedekah jariyah. Nah, jika semua ini kita lakukan pasti kencang pegangnya sesuatu, pegang gelas ataupun botol ataupun sesuatu. Ini ibaratkan kita agama Islam. Nah, seumpama kita tidak menjalankan ibadah haji ya, satu, masih kuat ya megang gelas begini. Nomor 2, puasa kita tidak menjalankan karena mungkin sakit-sakitan ataupun dapat uzur apapun ya, kita masih pegang nih gelas kencang. Zakat, sedekah kita tidak menjalankan atau tidak melakukan juga masih bisa dipegang gelas ini. Tapi jika ini 2 jari ini syahadat dan ini sholat, salah satu tidak kita lakukan, bagaimana terjadi? Pasti biar jatuh kan, apapun yang kita pegang. Nah, begitulah Islam. Saudara-saudara, teman-teman semua, bisa dipahami ya. Untuk kemudian kita melakukan sholat, kalau diri kita tidak sehat, kita lapar, kan tidak usuk. Nah, perlu apa? Perlu biaya. Kalau sedekah jariyah itu pasti memerlukan biaya. Nah, ini sholat ya. Sholat yang utama nih. Kalau syahadat insya Allah bagi muslim bisa, untuk mengulangi saja bisa yang sudah betul-betul muslim ya. Yang 2 ini sholat. Nomor 2 sholat. Sholat itu kita memerlukan tenaga, peralatan, karena tidak mungkin kan sholat telanjang. Dan kita sholat diwajibkan bagi para lelaki untuk berjamaah ke masjid. Kita harus pakai pakaian yang bagus ya, menghadap Allah kita harus pakai yang bagus. Jangan untuk menghadap ke orang, menghadap pimpinan kita pakaiannya rapi, bagus, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, kinclong, semiran. Giliran menghadap Allah pakai kaos partai ya, ataupun hal yang sepele ya, itu jangan. Utamakanlah kepada Allah, semua Allah ya. Dan kemudian di sholat tersebut kan kita menggunakan fasilitas. Fasilitas itu kan di zaman sekarang harus memakai biaya atau uang. Nah, untuk uang tersebut kita artinya kita memang disunahkan, diwajibkan juga untuk mencari uang. Memang uang tidak segala-galanya, tapi hidup tanpa uang
kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ada informasi bagus ya bagi saya, karena ini suatu kewajiban bagi saya. Saya tidak bosan-bosannya untuk mensiarkan atau mempromosikan ya usaha bisnis saya, karena itu kewajiban saya sebagai reseller ataupun sebagai mitra dari suatu perusahaan, karena tugas saya adalah mempromosikan dan mensiarkan ataupun memberikan informasi ke semua orang ya, baik yang nonton video atau tetangga lingkungan itu ya. Kembali ke diri Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sudah menerima informasi saya, diterima atau tidak, atau dipakai atau tidak, itu kembali ke diri Bapak Ibu semua. Begitu. Jadi apa sih Pak Mus yang ditawarkan? Saya menawarkan berbisnis berbisnis syariah. Kenapa syariah? Karena di sini banyak hal-hal yang betul-betul berkarakter syariah begitu. Apakah semua bisnis syariah? Tidak ya. Semua bisnis ada yang pakai syariah dan tidak. Nah, kebetulan bisnis yang saya jalan ini adalah sistemnya PLBS Bapak Ibu. PLBS itu apa? Penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini untuk berbisnis kita itu tidak seperti bisnis-bisnis lain mengeluarkan biaya yang mahal. Itu tidak. Kita ini cukup mengeluarkan biaya yang sangat murah, minim. Ya. Kita flashback ke zaman penjajahan dulu. Kita perlu perjuangan ya, melakukan sesuatu ya, ingin bisa memerdekakan Indonesia tercinta ini. Kita perlu perjuangan yang sampai harta benda, jiwa raga, bahkan keluarga, bahkan segalanya kita korbankan. Nah, kembali di tahun sekarang yang kita sudah merdeka, kita bersyukur sudah diberikan ya warisan oleh para pahlawan. Kita diberikan kenyamanan hidup di Indonesia ini, di bumi ini, bisa menikmati makanan enak, bisa hidup sampai sekarang, bisa menikmati, Masya Allah, banyak banget nikmat yang sudah kita rasakan ya, atau kita bisa gunakan. Perjuangan kita kembali dituntut untuk berjuang untuk keluarga Bapak Ibu. Jadi perjuangan kita itu untuk keluarga kita. Jadi perjuangan kita tidak perlu mengorbankan jiwa raga sampai darah keringat, tidak perlu. Kita di sini cuman perjuangan keluarga, yaitu berikhtiar, berbisnis yang baik, yang halal, agar kita bisa menghidupi keluarga kita, bisa membahagiakan keluarga kita semua. Ya, dengan demikian Bapak Ibu tidak perlu sampai mengorbankan jiwa raga. Di sini Bapak Ibu cukup ya bergabung menjadi komunitas Best Corporation dan nanti mendapatkan fasilitas-fasilitasnya ya, dengan cara Bapak Ibu mendaftar, isi semua data formulir ya, karena nanti identitas, rekening itu yang berhubungan langsung dengan perusahaan, karena akan diberikan komisi atau gaji ataupun bonus-bonus itu, royalti itu lewat rekening, bukan lewat tim atau mentor begitu. Itu tujuan diminta rekening dan identitas lainnya itu karena berhubungan biar tidak ada menimbulkan fitnah, karena langsung dari perusahaan ke diri reseller tersebut. Dan untuk kemudian syarat yang kedua Bapak Ibu, wajib, namanya syarat kan wajib ya. Ibarat kita mau daftar sekolah juga wajib, syaratnya begini, nanti daftar ulang ya. Kita mau nikah syaratnya wajib, ada maharnya kan gitu, ada ijab kabulnya kan gitu. Wajib, namanya syarat sekali Bapak Ibu, tidak perlu berulang kali, sekali saja seumur hidup. Bapak itu minimal belanja satu paket produk Best Corporation, pilih bebas. Nanti Bapak Ibu belanja sebesar satu paket 16 box dapatnya, bebas pilih 16 PV itu bebas pilih, senilai 4 juta rupiah. Waduh, gede juga Pak Mus ya 4 juta. Enggak sampai 4 juta Bapak Ibu. Nah, itu alhamdulillah Best Corporation itu di sini yang belanja ataupun sudah mau gabung mendaftarkan diri sebagai reseller Best Corporation melakukan syarat tersebut tidak harus 4 juta, enggak 4 juta. Ya,
Jadi biaya yang dikeluarkan cuma Rp2.850.000, Masya Allah. Dengan produk, dapat produknya 16 box senilai Rp4 juta. Baru gabung saja udah ada keuntungan, kelebihan. Nah, apa 2.850.000 itu adalah yang 100.000 itu untuk registrasi Bapak Ibu menjadi mitra reseller, dapat ID kemitraan, dapat klip chat, buku katalog produk gitu. Nah, yang 2.750.000 itu untuk biaya pembelian satu paket yang dapatnya 16 box tersebut. Jadi bagaimana? Paham ya? Bisa dipahami ya? Paham dan paham pastinya. Dan kemudian Bapak Ibu namanya hak usaha, ya. Syarat menjadi reseller Best Corporation, kemudian dapat hak usaha setelah belanja. Dan hak usaha itu bagaimana Pak Mus? Ya kembali ke diri kita, terserah. Kita kalau mau menjalankan hak usaha, kita bisa berpenghasilan sampai 3,67 miliar. Tapi jika hak usaha tersebut tidak dijalankan, ya Bapak Ibu tidak mendapat apa-apa hasilnya, cuman bisa menikmati produknya saja. Kalau produk tersebut mau dijual boleh silakan, namanya di sini hak boleh, mau dijual, mau dibagi-bagikan tetangga, mau dipakai sendiri silakan. Dan namanya bonus hak usaha mau dikerjakan juga boleh. Akan menghasilkan 3,67 miliar. Itu kerjanya tidak sendirian, dibantu tim, bersama-sama tim kerjanya. Dan jika Bapak Ibu tidak mau mengerjakan hak usaha juga nggak apa-apa, namanya hak ya, hak usaha boleh, mau tidak kerjakan boleh, cukup mau menikmati produknya saja, mau beli lagi 1 paket lagi, 3 paket lagi silakan, tetap di tim bisa membantu prosesnya, atau syukur-syukur sudah bisa prosesnya sendiri, bisa belajar lagi ya di dalam. Kan setelah gabung mendaftar melakukan kewajiban belanja produk kan langsung masuk ke grup bimbingan. Jadi di situ grup bimbingan pelatihan ada WhatsApp grup pelatihan, Instagram ya, dan yang lainnya ada training-training itu banyak sekali. Hampir seluruh kota di Indonesia ada, di daerah-daerah tertentu ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak pengalaman, nanti diajarkan bisa pengalaman, bisa pinter, tidak bisa mengerjakan, nanti diajarkan kalau yang ada kemauan, keyakinan gitu. Begitu ya, kurang lebihnya. Jadi perjuangan kita tidak kembali ke flashback tahun-tahun ratusan tahun ataupun puluhan tahun yang lalu. Kita perjuangan untuk keluarga ya sampai tumpah darah, sampai nyawa taruhannya, tidak perlu. Nah, perjuangan saat-saat zaman sekarang kita tinggal nikmati hasil dari perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk kita semua. Kita harus bersyukur dan selalu mendoakan pahlawan. Jangan lupa ya. Apalagi di momen-momen sekarang ini menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menjalankan bersama-sama tim dan akan meraih hasilnya. Perjuangan Bapak Ibu apa? Perjuangannya begitu. Untuk berbisnis, untuk membahagiakan keluarga. Ya. Kenapa kita mengajak Bapak Ibu semua? Karena saya yakin Bapak Ibu semua tidak mungkin ingin hasil miliaran rupiah karena nggak punya modal, ya. Nggak punya modal, nggak mungkin Bapak Ibu untuk menghasilkan usaha-usaha di luar ingin penghasilan miliaran rupiah, ingin mewujud mimpi besar itu bisa jadi mimpi Bapak Ibu tidak terwujud, bisa jadi mimpi lanjutkan mimpi lagi, artinya tidur lagi, saking nggak mampunya. Tapi alhamdulillah solusi PS Corporation ini sangat-sangatlah baik dan bermanfaat untuk bagi para orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang ekonomi rendah ya, semua ingin mewujudkan mimpi besar, ingin bangun masjid, ingin bangun pesantren, ingin umroh haji ya. Nah ini solusinya di Best Corporation ini Bapak Ibu, dengan biaya yang sangat-sangat murah, biar Bapak Ibu bisa mewujudkan mimpi sampai miliaran rupiah. Begitu Bapak Ibu ya. Demikian, apabila nanti ada kurang paham ya bisa ikuti ataupun langsung DM saya ya di bio-nya ataupun di channel saya, langsung di situ ada link WA ataupun link website, bisa diklik ataupun langsung ke nomor 0859 4556 5673. Saya ulangi 0859 4556 5673 ya.
Demikian dari saya sharing. Ini sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!